two, three, go. Baby, I know the story. I've seen a picture. It's written all over your face. No. Tell me, babe, what's the secret that you've been hiding? And who's gonna take my place? I should have seen it coming. Should have read the sign. I guess it's over. Can't believe that I'm a fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me. Can't believe that I'm a fool again. And I thought you were my friend. How was I to know? You never told me. Yay! Hey! Akhirnya aku diundang di ngobrol-ngobrol kan? The Fame. Itu aja ya? Nah, boleh Masih ini loh, masih session kedua. Jadi kau iya. jangan merajuk. Aku baru bikin podcast yang pertama ya, ala-ala podcast lah ya. Kenapa Luis yang pertama? Canda Wis, I love you. Dia langsung japri aku kapan. Terus kan hari apa ya? Kayak 2 atau 3 hari yang lalu kan aku bikin question di IG. Siapa yang kira-kira? Dia promosikan diri dia sendiri. Aku ngetik nama aku sendiri pakai akunku. Tapi sebenarnya emang kalian berdua yang lumayan banyak yang ngevote sih. Cuman yang lain ya ada juga. Cuman aku pikir kayaknya buat kalian cocok digabungin karena agak saingan gitu. Wah. Ini kan, sebenarnya dia titik Iya, perpecahan oke sih. kita, Ger. Berarti setelah ini kita selesaikan ya. Kita selesaikan Bang Sampai kita selesaikan. Coba kayak mana si Gary nyanyi? Langsung ya. Wah, udah ada meme kayaknya ya. Iya, enggak Ger, memang kayak gitu deh Ger. Setiap aku nyanyi enggak kayak Gary pun katanya. Kau pernah enggak waktu kau nyanyi dibilang Bang Sampai enggak kayak Gary pun? Enggak pernah Ger. Wah, berarti aku memang. Oke guys, jadi kita di ngobrol-ngobrol bareng The Fame ini yang session kedua. Yes. Kalau yang kemarin itu kan aku undang si Luis, kenapa harus dia ya gitu. Aku undang dia itu sebagai sessionis langganan. Ya, sessionis yang lumayan sering kita pakai. Ada beberapa sih sebenarnya yang sering kita pakai kayak si JH, terus Jimmy. Tapi kayak yang paling pintar ngomong dia. Iya, Luis. Dan Luis ada di mana-mana kan? Luis everywhere. Luis everywhere. Oke, jadi Kau nonton? Nonton. ya. Mantap. Siap. Nah, jadi yang sekarang ini sebenarnya Sessionis juga dulu awalnya sessionis juga. Awalnya sessionis. Jadi topiknya itu lebih ke sessionis yang akhirnya aku rekrut nih. Akhirnya dipatenkan. Nah, jadi ke versi aku dulu nih ya, Oke, Bang. Jadi Jere dan Gary ini adalah 2 orang musisi yang beda circle lah ya, Kalau Jere ini aku udah kenal itu dari dia masih SMP aja. SD SMP sih Bang. SD SMP ya. Iya, dari lomba-lomba nyanyi dulu ya. Aku sometimes ngejuri, sometimes jadi panitia lomba Jadi karaoke. dulu. Jadi dia itu dari kecil udah itu dulu lagu kau Elo terus ya? Iya, pergi untuk kembali. Terus tiba-tiba Krispati ya. Lagu dia itu terus, tapi dia emang selalu dapat 3 besar sih, keren Jerry. Yes. Dan kerjasama kami yang pertama itu waktu itu aku punya band karya Hazelnut. Kebetulan karena vokalisnya Islam dua-dua, jadi kami dapat job Natal siapa gitu pakai. Dan kebetulan si vokalis cowok kemarin lagi koas kalau nggak salah Bang. Ya, Iya kan? dan mereka maksudnya kami kan nggak bakal mau ngulik juga. kami kan sekolah di Harapan. Oke. Memang sekolah Islam gitu loh. Iya. Terus jobnya job Natal gitu. Jobnya job Natal ya? di Sun Plaza. Akhirnya kepikir si Jerry aja karena kebetulan approaching ke dia dan mamanya waktu itu bagus. Dekat. Ya. Nah, kalau Gary ini baru-baru kenal siapa sih?
Siapa tak kenal Gary sekarang ya. Ada di mana-mana Anda kan. Orang-orang lama rupanya ya. Jadi kalau Gary everywhere juga sekarang. Gary ke Medan tahun berapa? 2015 bang. 2015 ya. 2015 ke Medan terus aktif mulai nyanyi-nyanyi. 2019 akhir. Jadi itu 4 tahun sebelumnya ngapain aja tuh? Gak tahu. Kuliah lah Di kamar paling aja ya. lah, di kamar. Di kamar. Itu ada pelayanan nggak gitu? Nggak ada. Ada. Ada juga ya. Kalau di gereja aktif. Itu basic musiknya dari kecil emang ada. Sebelum ke Medan, sebelum ketemu wadah. Oh, hobi sih lebih Hobi ya? tepatnya bang. Heeh. Hobi yang menghasilkan ya Pak. Awalnya belum kepikiran ke situ ya. Oh no, nggak pernah. Nggak pernah Nggak kepikiran pernah. ke situ ya. Nah, jadi si Jere ini sempat berada di sebuah manajemen yang Manajemen besar. juga. Siap. Wah. Tapi beda Bersinar lah ya. segmen. Beda Bersinar segmen. lah pokoknya. Beda segmen. Mirip-mirip sama Fem tapi beda segmen. Beda segmen. Nah, jadi aku nggak tahu kenapa dia keluar. Habis itu dia Tiba-tiba Bang sampai kemana? iya, Ku susuli terus kalau dia mau nongkrong kemana. aku di warkop dia datang. Aku di Taichan dia datang. Terus ya gitulah. Pokoknya tapi saat itu lagi masa-masa sulit ya, Jer. Iya, itu kita lagi Bukan kaunya, aku jarang sulit sih. akunya sulit. Ya memang itu seperti Jadi- inilah bos kami. Tidak pernah tidak sombong. Jadi waktu itu sebenarnya kau di balik kalau orang habis gelap timbullah terang, kau waktu itu habis terang timbullah gelap ya. Iya, Karena kau habis juara 2 di The Next Boy Girl Band. di yang next Global TV. Heeh. Mm. Tapi habis itu ada banyak masalah di keluarga juga saat Iya, itu ya. benar. Jadi waktu itu menurut curhatannya ya, si Jere ini waktu itu mengambil sikap untuk ya udah keluarga aku yang tanggulangi semua gitu. Si keren ya. Memang keren bang. Cuman karena memang watakku seperti ini, tidak ada yang menganggap keren. Jadi akhirnya waktu itu kau emang bukan cuma aku pasti ya. Mhm. Jadi kau approach ke semua orang. Maksudnya aku udah nggak bisa nunggu bola nih, harus jemput bola. Harus jemput bola nih case-nya. Nah, kalau Gary sendiri, kalau si Jerry ini kan dia mempromosikan diri dia ke aku. Iya. Nggak hanya ke aku sih, ke beberapa orang lah. Kalau Gary kebalik, dianya kayaknya pemalu, Mhm. tapi Teman-teman circle-nya dia, "Bang, pakai ini Bang," gitu. Circle-nya ngerekomen semua Si ya. kayak contohnya si Nugrah. yang dekat sama aku Nugrah gitu kan, itu yang ngerekom. Ada beberapa yang lain lagi. Tapi kesamaan mereka adalah jadi mereka berdua ini tuh cukup lama aku pakai sebagai sessionis sebelum akhirnya aku patenkan. Maksudnya aku patenkan juga dengan alasan jadi sama sih kayak Luis itu kan aku panggil waktu itu case-nya basis udah habis, basis di Fem ya. Basis di Fem udah habis itu aku panggil dia. Nah, sama case-nya sama kalian, waktu itu vokalis-vokalisnya itu udah habis atau ada yang nggak bisa. Terus aku tawarin kalian ke IO-nya karena dia tidak punya opsi lagi. Akhirnya ya udahlah bolehlah, yang penting kau garansi bagus ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu kan. Nah, dua-duanya itu memberi impact yang baik gitu. Dua-duanya memberi impact yang baik. Puji Tuhan. Dan tidak satu kali gitu. Ada yang nggak stabil sih, ada yang nggak stabil kayak ada yang aku pakai di hari pertama nih oke nih, atau justru hari pertama yang nggak oke, hari keduanya oke gitu. Nah, kalian stabil waktu itu dan sempat Jerry sama Gary itu kayak tiap minggu tuh ada aja yang request. Padahal aku mikir orang ini kan bukan anak Fem gitu. Di highlight aja nggak aku taruh. Iya. Tapi aku jadinya mikir kan ikoniknya sih. Jadi akhirnya aku mikir kalau udah orang ke Fem udah nyari kalian, berarti aku harus rekrut nih gitu kan. Harus dipatenkan. Nah, itulah dia short story-nya Short story akhirnya. awal mula ya bang ya. Awal mula. Dari Nah, sessionis jadi Ya, dari sessionis squad menjadi tim inti. tim inti. Kok bilang-bilang password? Gimana? Password IG. Enggak, itu terlalu. Itu terlalu privacy Ger. Nggak dibahas di sini Ger. Oke. Dari aku openingnya gitu dulu. Coba Jerry dulu nih cerita, habis Jerry Gary. Jerry dulu cerita. Aku lebih ke
panjang lebar tadi Udah semua. emang itu inti sih. Inti ya. Inti dari aku masuk fame itu kalau misalnya kenal sama Bang Sapik itu udah dari dulu kan lomba-lomba. SD. Dari lomba-lomba nyanyi, lomba karaoke dulu. Terus ngeband bareng ya itu waktu pas job Natal dulu ya. Mm-mm. Itu pun masih SMP loh, Bang. Iya, SMP kelas 3 kalau nggak Iya. salah. Masih Karena SMP. kau masih ditemenin dan Mama- dibawain bontot. Serius. Iya. Dibawain bontot. Bapak sampai mama sekarang aku soalnya. mendukungku di vokal. Aku sampai sekarang soalnya. Iya. bontot. Makanya aku Oh, kau masih dibontotin ya? Cuman nggak kelihatan. apa sekarang? Heeh. Makan di rumah, Bang. Disuap sama mamaku betul. Lanjut. Terus pas kebetulan juga kemarin itu aku keluar dari manajemen sebelah kemarin kan. Dan kondisinya memang diharuskan untuk aku menjemput bola sih, Bang. That's why aku hubungin ke Bang Sapik gitu kan. Awalnya pasti Abang bingung tuh kan. Enggak, awalnya Tiba-tiba. ini Apa ini? SKSD. Tapi secara nggak sadar, Bang, waktu aku masih di manajemen sebelah pun ada beberapa job yang Abang kasih ke aku. Iya, benar. Yang jadi- ya betul. Dari situ, setelah Abang tahu aku udah nggak absolutely di situ di manajemen sebelah lagi, dan yang aku baru tahu ternyata faktanya yang Abang bilang itu, kira karena memang aku udah sering ngejob jadi dipatenkan, ternyata karena bertanggung jawab berarti ya, Bang ya. Berarti kami bertanggung jawab ya. Sebenarnya lebih ke gini, aku ini kan tukang jualan nih. Oh iya. Konsumen aku Mm. pengen ngebeli kalian. Udah, itu aja. Jadi kayak apa ya? Ya karena kalian mau dibeli makanya aku patenkan. Gitu sih. Jadi maksudnya ini karena banyak yang nge-DM, "Bang, gimana sih, Bang, caranya supaya masuk fame kayak gitu kan?" Jadi sebenarnya maksudnya ya manajemen musik ini kan bisnis ya. Iya betul. Ini kan bisnis. Jadi harus apa ya? Ada langkah-langkah yang emang benar-benar harus teliti, seperti merekrut orang gitu. Nah, jadi rata-rata itu sih flow-nya itu sebelum aku ngerekrut orang, rata-rata aku pakai dulu jasanya ya kayak kalian dulu lah gitu. Habis itu dia memberi impact yang gimana sih gitu. Habis itu bisa menarik hati para konsumenku nggak sih gitu. Konsumennya itu ya yang paling sering berhubungan tuh kan WO ya pasti. Iya betul. Karena kalau klien ya paling dalam satu keluarga tuh yang nikah cuma 2 atau 3 gitu kan. Yang paling melekat tuh kan ke WO, emang sama-sama bisnisnya di weddingan. Sesama gitu. vendor. Jadi itu sih alasannya. Waktu itu kenapa Jerry sama Gary akhirnya aku patenkan emang karena ya mereka udah nggak sengaja sih kalian jadi icon gitu. Padahal aku belum berpikir untuk itu gitu. Tapi ada juga satu beberapa pertanyaan yang kayak Abang bilang tadi, anak-anak di luar bahkan yang nge-DM aku juga banyak, Bang. Teman-teman banyak yang nanya, kayak mana sih nyari cara masuk fame, atau ada buka rekrutmen nggak fame gitu segala macam. Secara nggak sadar, jadi aku dulu itu malah lebih ke aku nge-branding diri nih ke Bang Sapik. Dari situ aku dikasih beberapa job gitu kan, Bang, yang dari awalnya dari situ sih aku nge-branding diriku sendiri ke Bang Sapik, kemana dia selalu kutanya, aku ikutin. Jadi dibilang SKSD dulu nggak apa-apa lah gitu. Gak masalah gitu ya kan, karena toh jatuhnya lebih ke apa ya, ya memang harus ngejemput bola, Bang. Fungsinya seperti itu sih. Harusnya seperti itu kan. Tapi kok nggak? Iya itu dia, Bang. Aku sebenarnya baru sadar di sini nih. Kau enak. Enggak, dia karena orangnya pendiam terus baik gitu, teman-teman dia kasihan gitu. Kita promosiin yuk. Bilang makasih sama Nugra yuk. Thank you Bang Nugra dan abang-abang gue yang lain, kakak-kakak semuanya ya. Nah, jadi tapi itulah langkah awalnya emang ya apa ya, dibilang mendekatkan diri dulu. Habis itu kan aku berani pakai Jere itu karena emang aku tahu rekam jejaknya di manggung-manggung sana sini kan. Aku kasih, sebenarnya ada beberapa review sih Jar waktu itu. Dulu juga aku di waktu orang abangnya JC kan, aku kan juga ada nampil tuh Oh beberapa iya, sama iya. band-band. Gak ingat aku. Band-band SMA. Band-band SMA coba lah. Nah, jadi waktu aku pakai kau di weddingan, sebenarnya ada yang bilang, "Itu kau baru pulang kali dari Jakarta. Jadi boybandmu masih ke bawah kali." Jadi ada kayak waktu timing yang bilang,
Fik si Jere kalau masih jam-jam siang gak usah disuruh joget dulu lah gitu. Gitu. Maksudnya ya kalem-kalem dulu. Kalem-kalem dulu ya. Tapi ya dia menerima gitu kan. Dia menerima segala masukan, harus terima lah. Pernah posisinya nggak terima. Udah berkurang ya, Jar? Lebih Enggak, dia sekarang disuruh joget susah loh. iya, lebih eksklusif dia sekarang. Iya. Engkau nggak boleh kehilangan itu sebenarnya. Karena aku kalau di tempat yang agak mewah gitu mau joget dingin, Wak. Oh, dingin. Aku memang harus ditaruh bang sampai di lumpur gitu. Atau di bangku VIP depan ada cewek cantik jadi kok kalem gitu. Iya, itu lebih tepat sih. Habis ini berantem. Oh iya ya kok. Ya lanjut. Enggak, aku kalau untuk joget-joget lebih seneng kalau misalnya ada kumpulan mama-mama, ibu-ibu mau nyanyi. Itu aku seneng tuh joget di situ, jungkir balik pun ayo gitu kan. Karena joget sendiri kayak orang gila juga ya. Iya, karena mungkin waktu pas itu si Abang Io itu bilang karena mungkin waktu pas aku itu joget sendiri, Bang. Nggak ada yang joget, nggak ada yang merhatiin joget aku gitu loh. Kayak mana lah passionnya udah jadi boy band awalnya kan. Ya, Karena jadi Abang anak Io band. ya. Abang Io. Ya Abang Io, aku boy band Bang dulu. Sekarang sudah anak band X. Kayak mana itunya? Iya, Excite. Iya. Comeback bener lagi Ini comeback. dekat nggak ya? Habis itu sampai mana tadi? Sampai mana tadi kan? Sampai joget-joget pembahasannya. Nah jadi ya ada beberapa revisi dari IO, bagus sih suaranya gitu kan. Habis itu tapi coba lebih terus dia dulu jasnya suka lain sendiri. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Cuman dulu nggak konfirmasi kan, jadi kadang-kadang nabrak. Ya ada beberapa yang harus dibenerin lah. Ada beberapa yang harus dibenerin. Dan juga aku gini, saat sebelum merekrut kalian dan sesudah itu beda loh kayak kapasitas aku mau ngatur gitu. Pasti kan? Karena kan statusnya waktu kalian fully jadi sessionis itu aku butuh jasa kalian. Ya kan? Ya kalian lagi kosong ya lagi butuh job juga gitu. Mumpung lagi kosong. Tapi kan karena kita belum engagementnya sebagai sebuah manajemen, jadi kayak aku ya masih misalnya yang mau aku bilang 5 tuh masih 2 apa 3 aja gitu yang aku bilang setengahnya gitu kan. Jadi kan aku pikir supaya lebih Enak ngomongnya. enak omongan dan dari satu kesatuan itu juga jadi lebih bisa ngasih apa yang dimauin konsumen. Dan ditambah lagi aku jadi pede gini karena apa? Pedenya gara-gara klien-klien pada suka. Karena beban yang terbesar itu kalau aku ngerekrut orang tuh aku harus ngasih job loh sebenarnya. Gitu. Makanya aku benar-benar hati-hati dalam ngerekrut orang. Jadi kalian itu aku rekrut kan ya setidaknya aku dalam sebulan bisa ngasih sekian job lah sama mereka. Makanya aku berani ngerekrut. Jadi itu juga sih salah satu alasannya kenapa bukannya nggak mau. Maksudnya segitu banyak yang DM, yang direct ke aku, yang direct ke akun Fame, bahkan melalui mereka juga. Itu alasan yang sebenarnya sih. Jadi kayak nggak, maksudnya aku kumpulin banyak-banyak tapi aku nggak bisa ngasih job susah ya. Iya. Berarti itu dia, Bang ya. Iya. Ada tanggung jawab yang Ada tanggung Iya jawab. benar. menjadi Abang Embani gitu kan ya. Nah begitu kalian masuk, supaya kita lebih bagus, aku jadi berani push gitu, push. Jar kau harus gini, Jar kau harus gini. Yang ini wajib. Karena setiap setiap kita manggung ada PR baru dan Pasti. ilmu-ilmu baru kan. Pasti. Nah gitu kan. Jadi karena kita sebagai kerjasama part time-nya waktu itu udah oke. Jadi udah nggak susah lagi begitu kita akhirnya jadi satu tim gitu. Jerry udah selesai? Apa lagi? Apa sih? History udah selesai lah ya. Kalau history udah sih, Bang. Kayak udah kepanjangan kalau history. Nah Gary nih sekarang versi Gary-nya nih. Oke. Jadi sebenarnya aku agak berkebalikan sama Jere ya, Bang ya. Dari mana kebalikannya, Wak? Karena dia pendatang. Iya, Oh, iya. satu itu yang nomor poinnya lah. Aku pendatang dan memang aku dari keluarga sendiri itu nggak keluarga yang fully supportive di dalam bidang musik gitu loh. Karena mereka berdua pun papa dan mama itu dari akademis, jadi dari dulu udah nggak disupport yang oke, dibiarkan tapi tidak tetap diingatkan tentang pelajaran dan lain sebagainya gitu loh. Kalau sekarang tentang cari kerja ya. Iya, itu betul tentang cari kerja. Jadi Nyanyi. jadi Jangan ganggu dulu. setiap mau
ada misalnya perlombaan dulu zaman-zaman sekolah itu udah kayak auto nggak mau aja gitu bang. Udah kayak enggak lah malas, paling nanti dilarang, lagian ada les juga nanti. Nah Oh sampai dilarang gitu. iya, Sesekali. jangan sampai itu Mengganggu mengorbankan pelajaran. pelajaranmu gitu. Ah, Gimana dong gitu loh kan mirip bang sih kan. kita. Lanjut. Nah itu terbawa sampai di perkuliahan lah. 2015 masuk ke Medan hingga 2019 akhir tadi itu udah memang enggak lah kalau ada ajang-ajang apa segala macam udah no males. aja gitu, udah mager duluan gitu bang, karena udah terbentuk mindsetnya itu kan. Nah masuk 2019 itu entah gimana ceritanya ya dikasih kesempatan lah untuk reguleran gitu, itu ada di. Tapi sebelum itu kayaknya circle gereja dulu ya yang mendukung. Iya, kalau di gereja memang dari dulu sih bang, karena tapi kayaknya itu nggak masuk sih bang, karena ya udah jadi suatu kewajiban sebetulnya. secara Tapi nggak kan langsung. teman-temannya itu kan kayak Anugerah, si JH dan lain-lain kan berasalnya dari satu pelayanan sama enggak? Enggak, Oh enggak ya. enggak, itu dari kampus. Layanan di coffee shop itu loh. Ya udah masuk reguler, nah disitulah mulai kenal-kenal dan tersebut si kawan tentang adanya manajemen gitu loh. Oh bentar dulu. Dia reguleran gara-gara kamu sering nggak bisa ya? Iya. Iya. Awalnya dia gantiin Betul, aku. betul, Iya, iya. betul. Aku Akhirnya sering- dia lebih laku dari kamu. Nggak, awalnya dulu tuh aku, Agung sama Luis. Itu first people ya di sana itu Agung sama Luis. Baru aku sering nggak bisa bang. Baru karena ketemu Gary juga di situ ya. Gara-gara kita ngopi ya. Iya, Dari Agung juga ya. Dari Agung, Nah, teman-teman karena- Agung. Mereka kemarin satu band pelayanan ya. Iya. Dari situ kenalnya deket. Terakhir jadi situ aku cabut, orang ini standby. Jadi dari si kopi bla 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 itu dulu ya. Terus aku Iya. sounding bang, aku di The Fame. Karena aku duluan masuk nih di The Fame sama baru dari Gary. Oh kau yang ngasih tahu. Iya, aku Habis ngasih- itu Enggak, malah bukan ngasih tahu dilaga-laga ya. sebetulnya. Dia ngomong nggak tahu sama siapa, aku lupa bang. Tapi kau dengar. Disitulah aku Oh dengar. dia takut ngasih tahu sama kau Ger. Aku juga ngasih tahu sama kau loh Gary, tapi ya. Aku ngasih tahu sama kau. Seru kali nih. Rupanya ada manajemen. Iya, kenapa tiba Gary masuk, Jere masuk, dilaga sama bosnya. Ya pokoknya nanti di sesi terakhir kita klarifikasi ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus deh. Terus dan mulai dari reguleran kopi. Iya. Manajemen yang pertama ngajak aku atau FM atau ada yang lain? Lupa dia bisa. Fame. Fame duluan ya? Iya. Fame duluan. Langsung di weddingan. Di weddingan. Langsung di Iya. weddingan ya. Langsung di weddingan. Kok aku berani ya? Itu ya. Kok aku berani ya? Maksudnya aku nggak pernah seberani itu sih. Ya terus Nah, itu ya. Iya. iya kan? Kayaknya itu dulu. Apa itu coba dulu. aku ulang. Itu. Oh. Ini Iya betul. happy bukan? Bukan. Oh itu udah. Itu baru belakangan. ini, Bang. Happy dia baru. Kalau di itu sama si apa yang kau di Tionghoa wedding yang satu lagi. Oh bermacam-macam, enggak lah bukan itu bang. Itu baru. Maksudnya itu juga baru. baru. Apa jadi? Udah sebut aja namanya. Silverstone bukan itu pertama. Sagita sih. Oh, Oh iya Sagita. Sagita. Oh iya karena Sagita dulu dia. circle-mu reguleran mereka-mereka juga Iya, yang duluan iya, masuk benar. Sagita. Benar. Sagita. Aku sama Sagita dulu sama Bang Bembeng satu ini loh. Cuman Iya. gitu. Halo Bang Bembeng. Ini membahas perseteruan berarti kita selip-selipkan juga ya. Enggak. Aku sama Bang Bembeng sangat Aku- bersahabat. Aku juga waktu aku udah officially fame. Oh sering Sering juga juga. bantu Sagita. Dan tapi aku ini dulu tanya dulu kalau misalnya bertabrakan enggak. Itu udah official FM ya? Udah officially fame. Ya tapi aku kan nggak sekaku itu, maksudnya kalau lagi kosong ya sikat Iya, sikat, gitu. benar. Tapi kalau Itulah enaknya di fame. kita jadwalnya banyak jangan ambil dari luar, aku Jangan. pusing. Betul. Nanti bingung nyari personil lainnya. Asam lambung nanti. Sama Ya. asam lambung betul. Oke, lanjut dari situ akhirnya ketertarikan aku dari situ ya, makanya aku berani tuh. Iya. Tapi lebih sering di mall waktu itu. Iya. Ya kan? Iya. Jobnya lebih sering di mall. Karena lagu-lagu mall sama lagu-lagu wedding segmennya juga cukup beda. Tapi aku berani make dia sih waktu itu. Iya, pasti karena yang ceweknya bisa nge-backup list wedding ya pasti. Siapa waktu itu? Kok pertama? Dulu bertiga. Pertama kali bertiga bang. Itu sama Kak Sama- Ade ya kalau nggak salah ya. Kak Ade yang job Kak Rika bukan? Aduh. Di Regal. Lupa aku. Bukan Gria Band.
Iya kalau nggak salah Band Gria nggak sih, Band, ya kalau kan? nggak salah Yang kita Gria Band, bertiga. iya bertiga. Heeh. Hmm. Itu yang pertama sih kayaknya. Awalnya Bang pakai Gary. Ada aku di Siapa situ. aja? Gary. Gary, Ade, Gary. Gary ke Ade sama Jere. Bertiga. Oke. Lanjut. Apalagi habis itu? Eh, Akhirnya dari nah dari situ, dari reguler kemudian masuk ke event pertama ya kan Bang kan, melalui Sagita. Dari situ pelan-pelan jadi kebuka makin semua ya. kebuka semua, kenal. Ke Chinese Mm-mm. wedding jadi kebuka, Iya, ke iya. ini jadi kebuka. Nah itu ya Keren nggak sih tahu waktu gimana. itu kami sempat menjuluki dia Sessionist of the Year gitu. Iya. Karena sana sini make kau nggak kayak gitu karena udah ku kasih full kan. Iya. Udah dalam 1 bulan tuh kayak waktu kau baru Udah. bikin project kan pernah aku bilang, kau aku kasih 8 job 1 bulan kau masih bikin project kan. Memang kau kurang ajar ya. Ojong, ojong. Oh tapi belum apa Bang? Kalau ke Fame-nya mungkin lebih untuk lebih officially-nya lagi ya. Itu ketika Fame buka audisi pada saat itu Oh ya. iya. Nah di situ, nah Gary pakai video-video dari Instagram, dibuat hashtagnya kalau nggak Lagu salah. pelayanan Ya. semua. Lagu pelayanan semua loh teman-teman ya. Nah setelah itu yang baru kalau nggak salah Bang Makai. Dan itu kategorinya ada 3 kalau nggak salah pada saat itu. Bang, ya. Benar. Jadi yang Iya, pertama iya. itu kategorinya emang yang seperti Jere lah, dia udah aktif sana sini tapi emang dia mau dipatenkan gitu. Tapi sebenarnya kalau itu kategorinya dua belah pihak itu harus setuju sih. Betul. Maksudnya si Jerenya setuju diikat, akunya ngerasa dia cocok buat dipatenkan gitu. Nah, yang kategori kedua itu sama sessionis yang udah main rame di sana sini, tapi dia punya keterikatan sama beberapa manajemen. Jadi statusnya ya dia cuman kayak nawarin diri jadi sessionis tapi yang terdaftar gitu. Nah, yang ketiga baru yang anak-anak muda ya, Iya. anak-anak muda. Itu sebenarnya seru sih ngeliat anak-anak muda zaman sekarang. Hanya sekarang kan lagi. Nah jadi Yang ketiga. kategori ketiga itu kan anak-anak muda yang apa ya, emang benar-benar apa ya, belum punya manggung yang belum pernah manggung lah gitulah ceritanya. Tapi hobi nyanyi, tapi potensial gitu. Dan kita kan ngeliatinnya dari coveran mereka di sosmed ya. Karena juga karena masa pandemi nggak ada tempat. Ya nggak ada ruang. buat mereka. Karena biasanya sih newcomer itu kan dapat reguler yang main berdua bertiga. Ya kayak start Gary dulu lah, kayak startnya Gary dulu. Nah jadi sekarang yang berdua bertiga itu diperebutkan sama kalian. Tapi nggak melalui manajemen. Aduh. Pulang ya beda dah. Kena deh. Nah jadi waktu itu emang balik ke Gary lagi, dia emang ngambil pilihan kedua dengan alasan waktu itu saat apa ya, effort ngeband lagi gede, rasanya nggak pengen pembatasan ya, mungkin gitu. Iya. Gimana lebih tepatnya? Lebih ingin bisa bergabung dengan Banyak orang. lah Bang, kenal dengan banyak orang gitu. Kayak pada saat itu berpikir kayak sayang aja sih kayak langsung membatasi diri dengan circle tertentu gitu loh. Pengen yang apa Tapi sih sejauh terakhir kau mana? mau direkrut. Aku nggak tahu. Tutup kuping. Tapi ya maksudnya ada aturan-aturannya cukup fair lah ya. Iya. Cukup fair gitu. Main ke sana sini juga masih boleh. Tapi bahkan yang di dalam Fame sendiri juga beda-beda sih treatnya. Maksudnya beda-bedanya kayak misalnya Jerry itu harus permisi. Iya. Kalau Gary ya belum pernah Bang bilang gitu ya. Iya, belum. Gitu. Karena maksudnya demand-nya belum setinggi Jerry. Iya. Nah, jadi di Fame juga ada beberapa vokalis cowok maupun cewek yang emang treatnya beda gitu. Karena gini, yang maksudnya demand-nya nggak terlalu tinggi kita batasin, kasihan. Gitu kan. Sementara kalau yang demand-nya tinggi kita lepas, kita yang gawat gitu. Mereka cukup ikonik gitu. Udah sibuk kali sih jam kau itu. Oke.
Nah, Kok itu yang dibahas? mengganggu konsentrasiku. Oke, jadi history masuknya itu udah begitu ya. Maksudnya aku berharap sih kita sharing ini semua itu jadi gambaran buat teman-teman yang mau apply ke manajemen. Nggak mesti fame sih, tapi rata-rata itu emang yang dijalanin step by stepnya seperti itu gitu. Mau di manajemen manapun, di segmen manapun, yang mereka berdua sempat jalanin ini adalah salah satu cara-cara yang pasti akan berlaku di mana-mana gitu. Nggak mungkin tiba-tiba masuk langsung banyak job gitu. Nggak mungkin, maksudnya sibuk. Udahlah. Turn off. Banyak kali aku ngekat nih nanti. Lanjut. Gak apa-apa, lucu ini. Di sini dia nanti. Jadi Intinya. sampai mana lupa aku jadi ya. Gak Sampai langsung banyak. ya nggak langsung banyak job. Jadi maksudnya gini teman-teman, sorry sebelumnya kalau misalnya ada bahasa yang bang aku mau masuk ke sini, maksudnya aku butuh dana buat ini itu dan segala macam. Ya kayak waktu aku di podcast pertama juga sama Luis, aku bilang kita itu kan apa, ngeluarin dana untuk orang yang memberikan hasil gitu, bukan untuk tebeng-tebengan. Ini maksudnya ya kalau misalnya agak to the point, jadi kita harus siap dengan kondisi oh kalau gitu aku harus memberi effort nih sama siapapun aku main gitu. Aku harus memberikan yang terbaik dan aku harus membuat ini apa, kehadiran aku tuh berguna gitu. Karena bukan sekedar nyanyi kan. Bukan. Selain nyanyi apa? Coba. Selain nyanyi. Ketulusan sih bang. Ketulusan. Aku Waduh, itu enggak sih. Aku selain nyanyi orang-orang baru, dan dari orang-orang baru itu malah nanti timbul job yang selanjutnya. bukan gitu maksudku. Maksudnya kalau kita cerita semua orang bisa nyanyi, ya Oke. banyak yang bisa nyanyi. Maksudnya yang kita tampilkan di panggung itu udah lebih dari sekedar nyanyi. Dia lebih the whole package of entertainment gitu. Of entertaining gitu. Misalnya Jerry dengan gaya atraktifnya, Gary dengan gaya wibawanya, entah secara langsung atau tidak langsung, tapi pasti mereka membutuhkan waktu untuk mendapatkan Jati diri seperti itu. iya, Sensasi itu mungkin ya bang ya. iya. Karakter seperti itu. Nah, sensasi itu pasti yang dirasakan sama tamu atau WO gitu. Kaliannya ibaratnya jadi diri sendiri yang benar-benar ikonik gitu. Jadi orang kebayang Gary itu nggak kebalik-balik sama orang kebayangnya Jerry gitu. Jadi ya kita bayangin vokalis idola kita. Iya kan? Kan pasti punya ikon sendiri. Punya. Iya kan? Oh si ini dengan suara yang berat misalnya, dengan gaya yang elegan. Tapi si ini dengan yang dia apa, atraktif gitu. Tapi kestabilan suaranya masih bisa dijaga saat itu. Jadi kayak semua orang itu punya cara menjadi icon dan itu harus kita sendiri sih yang nyari. Gitu sih. Gitu. Betul gak sih? Betul. Lebih ke mengenal jati diri dulu sih. Iya, benar-benar. Jati diri, terus mengenal karakter suara sama segmen. Karena kita juga bisa mengenali segmen pasar kita di mana sih, menurut aku. Tapi itu juga baru kan mendengar review dari banyak orang itu baik, Itu. ya kan? Terkadang bang. Itu sebenarnya penting sih. Itu memang intinya seperti itu. Contoh, Iya. si Jerry sometimes dia harus lebih kalem dan Gary sometimes harus lebih lasa, Iya. iya kan? Iya benar. Nah itu kan ilmu-ilmu yang bukan yang ku bilang tadi, nggak nyanyi aja loh nih, segitulah. Kita memang harus baca situasi, baca situasi gitu. Apalagi vokalis, frontman. Kami sebagai orang yang di belakang nih, yang di story ketutup-tutup kalian. Itulah curahan mereka yang di belakang. Makanya kemarin kalau ada saxophone di depan aku. Dia lebih mending ada gitaris di sebelahnya daripada saxophone di depan. Jadi kita punya tugas yang berbeda. Kami ngulik dengan catatan kami yang banyak, kalian ya ngulik juga. Tapi bedanya dia harus nyampe gitu.
ke audiens tuh harus nyampe. Mau dibilang lagu sedih harus nyampe, tapi bukan di weddingan ya. Mau dibilang cerianya harus. Itu tips yang dari aku ya. Maksudnya yang aku bilang nggak dari sekedar nyanyi tadi, karena banyak yang kirimin list. Oke. Listnya ya umum yang kayak kita bawa juga. Tapi pas aku dengar coverannya pasti, aduh kayaknya nggak nyampe nih gitu. Maksudnya gitulah. Dalam ya sebenarnya. Dalam bang. Kerjaan Memang kerjaan- harus dirasain baru paham gitu. betul. Karena itu musik. Semua orang bisa main musik, semua orang bisa nyanyi, gitu kan. Tapi Iya, tergantung cara, Soul. iya, cara kita nge-reserve, nge-reserve, iya Nge-serve. benar. Betul. Nge-serve. Iya nge-serve ke audiens sih, lebih tepatnya. Jadi tambah lagi kan apa ya, aura bandnya itu Mm-mm. hidup saat kita satu tim itu kayak engage gitu. Iya. Iya kan? Betul. Jadi kayak auranya enak gitu kan. Nah, itu adalah poin-poin dari entertain yang kita bisa dapetin waktu sudah menjalani. Ini buat anak-anak muda ya. Kalau senior-senior pasti udah paham bener lah kalau soal ini. Nah, oke. Jadi buat kalian berdua nih, kira-kira apa yang mau dibagi? Jadi kan kita Oke. mudah-mudahan nih ke depannya nih memang bakalan build bigger team than now gitu kan. Iya, amin. Jadi kan jadi udah banyak kita kulikin ya. Bahkan kalian juga aku minta coba siapa yang direkomend. Pasti aku tetap milih yang terbaik untuk bisa sama-sama nih. Aku ngerekomen diriku sendiri. Rusak kali Jer. Aku mau kayak Edward. Nah, jadi sebagai orang dari sessionis yang akhirnya aku patenkan berada di dalam fame. Squad of Fame. Jadi kasih tips lah sama Aku- teman-teman. Aku tips sekaligus kesimpulan sih bang. Kesimpulan dan jawaban dari si yang nanya tadi itu, yang mungkin dia bilang untuk bayar uang kuliah segala macam. Karena posisinya, Sama. abang ingat gak? Aku pertama kali ngechat Bang Sapik itu juga posisinya aku baru selesai acara apa The Next Boy Girl Band. Terus aku balik ke Medan. Terus setelah itu aku cabut dari manajemen sebelah. Dan di situ kondisinya hadiah belum keluar semua dari boyband itu lama kan. Lama ya. Dan kondisinya di situ memang ekonomi keluarga bener-bener kacau. Dan di situ aku memang dituntut, diharuskan untuk mengambil alih nahkoda kapal yang dijalankan papaku, misalnya gitu kan. That's why aku juga curhat ke Bang Syafiq gitu kan. Awalnya juga pasti Bang Syafiq juga pasti bingung gitu kenapa tiba-tiba langsung ngechat gitu. Dan menurutku kalau cuman sebatas itu doang, itu menurutku Nggak cukup. nggak cukup. Karena aku juga effort, aku ngejemput bola kemana Bang Sapik main, aku juga datang. Bahkan sebelum aku main sama Fem pun di mana mereka manggung aku datang gitu. Nah, itu satu Jar. Yang kedua, sebenarnya sebelum kau menawarkan diri, setidaknya aku udah paham 70% 80% kau seperti apa. Yes, Gitu. betul. Jadi kita nggak apa ya? Nggak mereka-reka lagi. Jadi udah lebih Lebih dari tenang. 50% aku tahu Jere bakal seperti ini. Kalau aku letak gitu di job ini, cocok nggak kira-kira? Nah, itu sebenarnya gimana ya buat teman-teman yang mau merekom dirinya, yang kadang-kadang bahkan di IG-nya covernya cuma satu, susah kan? betul. Gitu. Nah, selain ngelihat coveran itu, aku juga ngelihat ya misalnya mereka ada manggung di mana tapi di versi bandnya itu seperti apa kan gitu. Jadi kadang-kadang gitu nawarin diri, aku penyanyi bang gitu. Tapi covernya satu, susah kan nguliknya. Aku pun kalau pelajaran satu lagu dalam 1 tahun suaraku bisa bagus. Enggak ya? Maaf. Bisa. Ada weh, ada. Bisa Lagu sih. full of Michael Bublé. Ada suara Bang Sapik ada di mobilnya itu. Waktu aku bawa mobilnya aku dengar suaranya Michael Bublé, wajib. Ya lanjut. Jadi kan sebenarnya mempromosikan diri harus siap amunisinya. Betul. Gitu. Memang kalau mau nge-branding diri sendiri memang harus prepare sih. Karena aku juga kayak gitu dulu. Bahkan sampai nongkrong pun aku datang gitu untuk membranding diri. Gini Jar, kau waktu itu juga kau banyak coveran gak sih? Gak terlalu ya?
nggak terlalu tapi Tapi aku tahu cukup, kau. cukup untuk amunisi. Nah, bedanya adalah kalau misalnya kau apply ke manajemen yang nggak tahu kau seperti aku, ya kau pasti nggak pasti kau dicuekin dulu gitu. pasti, benar. Karena amunisinya tadi nggak cukup. Nggak cukup. Nah, amunisi aku tadi experience main bareng udah ada. Dan Iya kan? kebetulan juga udah apa ya bang, ada juga kemarin beberapa ruang untuk anak-anak muda kan untuk Iya. jadi di situ bang Safik juga lihat gitu. Nah, masalah amunisi tadi ya. Jadi kalau mau promosikan diri, silahkan promosikan diri. Yes. Maksudnya kami sangat senang menerima minat-minat kalian. Swear, sangat senang. Semangat baru, Tapi wajah jangan baru. jangan takut competing each other sih. Karena dua ini aja saingan ya sampai Kami sekarang. dua begado dibikin sama ini. Tapi gini lah, saingannya sehat kan? Sehat betul. Saingannya sehat maksudnya kau nggak akan berlari kencang kalau kau nggak punya saingan. Jar. Betul, Udah betul. pasti. Betul. Sama juga di posisi gini, si Jere masuk duluan, Gary masuk belakangan. Tapi dia sempat jadi apa ya? Sempat jadi perhatian kita semua nih. Bukan hanya di fame tapi di luar juga. Nah, abis itu dia jadi punya trigger gitu. Terpacu. Waktu Gary ngejob dan ternyata dia menyadari list dia kurang dari si vokal cewek, ternyata aku masih kurang ya. Ternyata dia tertrigger dari orang yang udah duluan masuk gitu. Itulah baiknya competing each other tadi gitu. Jadi di dalam tadi tuh ada yang ketakutan, ya ada anak baru nih serem gitu. Yang satu lagi, yang anak barunya mikir, wah gila beng lagu abang ini gitu misalnya. Walaupun kan seumuran ya. Iya. Bahkan aku pernah merasa di zona nyaman banget ketika di The Fame sebelum Gary masuk. Itu aku pernah merasa di zona nyaman. Aku pasti dapat job pasti kayak gitu ya. Iya, kayak dibilang star syndrome, aku nggak star syndrome, tapi lebih ke merasa udah zona nyaman lah gitu bang. Karena kayak tiap minggu pasti ada ini, Sabtu Minggu pasti ada. Tiba-tiba waktu pas masuk Gary gitu kan, dan aku nggak dapat job, di situ aku bertobat gitu. Ada ya? Aku pernah Gary sampai aku ngerasa karena saking amannya aku rasa, aku telat. Bener nggak bang? Oh, Dia sempat pernah kusuruh pulang loh. Salah satu yang membuat aku berubah gitu itu masuknya Gary dan masa pandemi. Jadi buat bro and sis di rumah, teman-teman yang nganggap anak-anak fame tuh enak lah, pendapatan segala macam. Itu karena kami bisa memanage diri gitu. Itu masing-masing bisa memanage diri gitu loh, Walaupun kau baru aja pandainya. enggak sih bang. Aku kan manage dari dulu. Oh, iya. Iya kan. Kalau mau jujur-jujuran ya, kenapa aku dirubah juga sama pandemi? Waktu pertama kali PSBB yang kita sama sekali 3 bulan ya bang, yang sampai Bang Sapik jual PY, aku jual masker sama hand sanitizer bro. nice Udah, sih itu. Itu sampai berada di posisi itu loh. Jadi kalau aku sih lebih ke aku penyanyi, aku diriku penyanyi, tapi aku menganggap diriku penyanyi yang bisa mengerjakan apapun yang menghasilkan, tapi dalam konteks halal ya. Apapun bakal aku kerjakan, yang penting demi keluargaku tuh bisa berkelangsungan terus hidupnya. Sebenarnya gini lah, kesimpulannya itu kan kita main musik bisa ketemu siapa aja. Yes, betul. Orang dari segmen mana aja, general bisa ketemu. Orang yang maksudnya di segmen yang terbawah juga bisa. Nah, kita selain main musik bisa melebarkan ruang ke sana sih. Betul. Gitu. Bisa deket sama siapa aja. Jadi banyak potensi-potensi di luar musik yang bisa ngebuat apa ya. Kalau Jerry kan sekarang kelihatan hidupnya hedon gitu. Sebenarnya kalau dari musik aja ya berat ya. Gitu. Tapi kan yang lain mensupport itu. Iya, yang lain gitu. betul. Maksudnya dia bisa mendapatkan yang lain tadi tanda kutip memang karena musik. Karena musik. Gitu. Karena memang intinya dari musik bisa mengenal orang-orang yang bisa memberikan kerjaan lain. Yes, benar. Tapi senior gitu juga loh, Jar. Iya. Maksudnya ada yang masuk Pertamina tuh gara-gara itu. Terus rumahnya gede gitu. Iya, betul. Terus ada yang masuk ke Itu bagi yang bisa membaca peluang dan Iya, mengerjakan sesuai tanggung jawab sih, Bang. iya. Karena nggak sedikit juga, nggak usah senior sih, bahkan teman-teman yang seumuran kami nggak bisa memanage gitu loh. Nggak bisa memanage dari segi keuangan, penghasilan. Ya, sebenarnya wajar sih di umur yang muda kita kayak jadi lebih
apa ya, lebih tertarik buat foya-foya dan segala macam. Tapi bukan itu, kita itu bukan itu gitu. Betul. Maksudnya kita bisa dapat gaji di atas UMR dengan 8 hari kerja Betul. gitu. Bahkan mungkin bisa 2 kali lipatnya kalau dealing ya. Iya, betul. Makanya aku suka dealing. Dealing gak ada obat sih. Cuan, bro. Jadi maksudnya waktu dalam 1 bulan itu yang maksudnya orang dapetin segitu itu harus ngabisin waktu 24 hari. Kita cuman bisa dapat 2 kali lipatnya itu dalam 7 hari atau 8 hari. Maksudnya be kreatif bro gitu. Yes. Maksudnya terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk nggak Nggak ngapa-ngapain penting gitu. Wasting time-nya terlalu banyak sih kita. Lebih banyak waktu luang. Jadi mending waktu luang. Tapi anak musik. tapi ini lebih ke goals musician jadi ya daripada tips untuk gimana supaya masuk. Tapi apalah nanti aku ini. Oke. Ya, karena beberapa goals musician udah kuraih dari Fem. Aku pribadi ya bang. Dan tadi berangkatnya dari DM yang bang gimana sih supaya bisa hidup gini. Iya, Berangkat iya, dari benar, itu ya. Dan aku juga berangkat dari posisi yang seperti itu. Berangkat dari posisi yang memang bener-bener kesusahan. Tapi yang jual PE nanti kukar lah. Pak, aku juga jual masker loh. Kemarin Dah, Geri. hand sanitizer. Mulai dari ini dulu sih. Mulai dari apa ya? Mana itu bang? Mulai dari tips cara masuk tadi sama abis ngejalanin itu harus apa sih gitu versi Gerinya. Oke. Hmm. Ya buat teman-teman nih ya. Kalau tips masuk itu aku sendiri bingung mau jawabnya. Dia Karena orang memang dalam. Kalau dia Dia tipsnya orang dalam. harus punya teman-teman yang baik merekomendasikan dia. Iya memang Deketin anak-anak Fem guys. Iya. Orang dalamnya kami. Jadi kami yang nyuntik bapak ini gitu loh. bukan beda versi lagi tapi memang Yang beda. di dunia lain aja gitu. Karena memang sejujurnya aku sangat salut lihat Jere yang bisa yang kalau istilahnya menjemput bola. Menurut aku itu sangat kreatif dan aku sudah pernah mencoba melakukan itu dan itu susah gitu loh, Bang. Dan susah sampai sekarang aku juga berusaha untuk kayak orang-orang bilang harus kita nongkrong dan lain sebagainya. Ya itu sangat bervalue dalam hidup seorang musisi, tapi memang kepribadianku udah nggak seperti itu gitu loh. Dan itu susah untuk dilakukan ketika nggak sama kepribadiannya. Nah, itu yang sebenarnya aku juga masih bertanya. Jadi kalau ditanya kenapa aku bisa masuk ya puji Tuhannya dengan orang-orang yang di sekelilingku gitu. Terima kasih lah untuk Kak Rika, terima kasih untuk Bang Anugrah, Bang Yosia dan Betul. teman-teman lainnya ya. Tapi mereka merekomendasi Geri pasti karena Memang faktanya faktanya dia bagus, dia baik, ya kan. potensi Habis bagus. itu willingnya ada pasti. Kalau willingnya nggak ada pasti ya orang juga malas rekom gitu. Iya. Karena yang nyanyi bagus tuh banyak kali loh gitu. Aku nengok yang baru-baru kan dalam berapa hari ini, wah gila gitu. Bagus-bagus semua. Awas kalian, hati-hati. Makanya aku merekom diriku sendiri karena aku udah takut juga. Karena iya takut. Ya. Terus kalau Geri memang itu ya bingung ya mau ngasih tahu apa ya. Tapi nyanyi aja dengan tulus kali ya. Iya, Kalau jadi- Geri gitu sih. Iya, kalau tips yang Abang bilang tadi selain dari nyanyi itu, kalau aku memang melakukan segala sesuatunya itu seperti melakukan untuk Tuhan gitu loh, Bang. Bukan untuk manusia. Jadi memang dimanapun kapanpun ya tulus aja gitu. Ya berdoa. Jadi gini, kita kan nggak selalu juga bagus gitu. Itu pasti banyak pikiran, banyak apa namanya keluhan kita ya. Aduh, kali ini kayaknya kurang bagus dari yang sebelumnya. Gimana ya? Kondisi selalu berbeda-beda. Iya, kondisi kadang selalu berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak harus terpaku dengan itu. Kondisi kita pun seperti demikian, tapi tetap lakukan aja yang terbaiknya gitu loh. Nah, kalau si Jere tadi udah cerita tentang apa ya? Cara masuk lah, cara mempromosikan diri. Kalau Geri kayaknya karena yang mempromosikan diri dia itu teman-temannya. Maksudnya lebih ke cerita setelah masuknya aja lah. Oke. Lebih seru. Oke, jadi Bang, setelah masuk itu jujur Geri sangat terkejut batin karena bertemu dengan senior-senior, abang kakak semuanya, teman-teman yang sama vokalis juga yang dari segi pengalaman, dari segi listnya itu udah luar biasa di atas langit gitu loh. Sedangkan aku yang siapa aku gitu loh. Gak di atas langit Ger. Maksudnya masih lebih banyak gitu. Maksudnya Geri mungkin berpikiran
ternyata banyak yang aku nggak tahu gitu. Iya. Heeh. Jadi ternyata banyak yang aku nggak tahu, dan yang paling membekas itu ketika abang mempercayakan ada suatu event di mall ya bang ya. Mm-mm. Itu ada acara Natal yang dimana Oh iya, iya. Dia cemburu itu. Kenapa bukan aku gitu loh. Terus yang kayak di- ada 4 vokal, yang jadi utamanya Ah. dia. itu kayak what gitu loh. Kok aku gitu loh. Apa yang terjadi gitu loh. Kenapa harus aku loh bang? Aku gitu. mencoba menyerang sikismu tuh. Disuruh joget lagi, ini kayaknya nggak porsiku lah gitu kan. Sampai dikasih video ya. Iya. Kayak iya. gini, kayak gini, kayak gini. Nah di situ sih yang jadi Rindu ya Winter rindu. Wonderland. Nggak ada lagi bang. Winter Wonderland ya. Itu yang jadi banyak motivasi di situ sih bang. Yang berarti aku harus begini. Berarti aku, oh penguasaan panggung seperti ini. Oh mengenal dari Jere juga banyak belajarnya yang list-list yang harus sebenarnya menilai tamu gitu-gitu. Range usia ketika kita nyanyikan satu lagu, ada orang tertarik nggak? Oh berarti ke sana lagunya gitu. Iya, iya. Iya. Jadi kita kayak ngetes ya. Ini kita lagi di segmen apa nih sekarang? Tes Sama aku 1. juga belajar dari sini tuh. Tes yang lagu 1 misalnya. Duh kok krik ya. Iya. Tes lagu kedua. Ini masuk nih Iya. gitu. Berarti kita cari yang serupa-serupa aja dulu. Iya, Nah, betul. itu basic dasar sih supaya kita apa? Maksudnya orang pulang itu kayak bagus ya bandnya tadi walaupun kita kesalahan mainnya. Karena kan mereka itu cuman pengen songlist yang mereka tahu Yang tahu dibawa. betul. Tapi yang nggak tahu-tahu kali karena gini loh, bayangin. Misalnya contoh lagu yang sangat populer sekali kita bawa di wedding pun mereka tidak akan ngerasa itu spesial. Tapi lagu mereka yang mereka tahu, tapi jarang kedengaran, itu kayak wah gila Iya. lagu ini gitu. Gitu kan? Iya. Itu yang membuat spesial sih, dan aku rasa tipsnya Fem bisa punya ruang tersendiri di hati konsumen-konsumen kayaknya karena kita berusaha ngebaca itu. Nah, gitu sih. Jadi intinya kesimpulannya adalah ketika masuk FEM itu masih banyak kekurangan kami gitu loh. Iya. Tapi kan kita saling bantu ya. Yes, betul. Kita saling bantu ya. Apalagi aku Saling pasti support sangat sih. ngebantu kalian. Dan itu juga Kenapa gimana? Gimana? Aku pasti sangat ngebantu kalian. Sangat ngebantu kami dengan- Marah-marah. Iya, tekanan psikis, asam lambung, tekanan kesombongan. Tapi itu bagus loh. Gara-gara itu Memotivasi. aku nabung. Iya, gara-gara itu aku nabung. Kalau nggak aku nggak pernah nabung. Gitu. Tapi intinya di dalam kita maksudnya di antara maksudnya selain ada rasa apa ya, terkompetisi dengan yang lain. Kompetisinya sehat. Iya, terus siapa sih yang kalau misalnya Gary naik ke Jerry terus dia nggak ngasih tahu? Iya. Nggak mungkin kan Nggak gitu. Kayak memang setelah udah di dalam itu udah saling support gitu, saling support. Betul. Ya syukurnya sih kita ada di circle ini lah ya. Syukurnya. Mudah-mudahan yang masuk nanti juga harus Bisa gitu. berbaur. Harus. jadi itu cerminan Harus menerima itu. cerminan bosnya ya teman-teman ya. Yes. Iya, ternyata memang Dan leader ya. leadernya. Harusnya Gary kosong minggu ini jadi ada. Aku sudah ada. Minggu depannya lagi boleh. Oke, kayaknya ngobrol-ngobrol kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Jere dan Gary udah memberikan pengalaman dan tipsnya buat teman-teman semua. Ini mudah-mudahan banyak nonton ya. Jadi jangan Amin. banyak yang DM terus Bang kayak mana cara masuk film. Nonton ini karena Balasnya jawabannya capek. kayaknya dari yang episode 1 sampai yang episode sekarang udah banyak yang pertanyaan-pertanyaan itu kita ulas sih, Bang. Harusnya udah terjawab semua. Kayaknya Jadi hampir semua. jangan nanya kayak mana cara masuk ke film, tonton aja 2 video ini. Dah. Pengalaman Luis, Louis, Jere dan Gary sudah mewakili setidaknya 80% lebih dari semua. betul. Mudah-mudahan ya good luck. Kami menunggu kalian bergabung di kami. Yes, I'll be waiting for you, baby. Pasti yang terbaik di antara kalian yang kami pilih dan Intinya percaya diri, lakukan yang terbaik. Udah. apa Ger? Percaya diri lagu yang terbaik apa? Tulus. Tulus. Dia indah. Ini kayak lagi ada malaikat sama setan satu. Iya, Bang. Jadi gini loh, sebenarnya Jere sama Gary ini itu Nggak bisa disaingkan ya.
bisa disaingkan. Cuman Cuman pada faktanya dunia kami berbeda. Segmen pasar Jere, segmen pasar setan, segmen pasar Geri malaikat. Yeay, tidak bisa kita nggak bisa disaingkan kan. Yes. tapi intinya ada yang bisa dipelajari dari Gary, ada yang bisa dipelajari dari Jere. Betul. Dari aku juga ada, walaupun mungkin gak banyak. Mungkin ini udah cukup jadi clue buat teman-teman semua. Semoga yang nonton jadi ada manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat selain bergabung kemari juga, atau mungkin mau buat wadah sendiri juga ada ilmu-ilmunya. Betul, Iya. betul. Iya sih. Ya kan? Karena nggak mesti jadi ekor gitu. Kayak si Luis kan dia mau berangkat ke Dia mau apa? ke balik kan Mau balik ke sana, mau mau buat balik ke Dumai, manajemen katanya. mau manajemen sendiri. Jadi Fame Twilight Saga versi sana. Jadi sebenarnya kita suka sharing-sharing sih orangnya ya. Karena membagi sesuatu artinya kita mendapat sesuatu. Yes. Bijak gue. Betul. Betul. Berkat memberi lebih besar dari berkat menerima. Benar itu Jadi sih. kalau kita makin sering berbagi, sharing, makin banyak juga nanti yang kita dapat. Setuju. Ya, Oke. Aku nggak setan-setan kali berarti. Oke kalau gitu, thank you Jer. Thank you Bang Mek. Ger. Yes. Thank you. Good luck buat kalian berdua, buat karirnya di musik dan karirnya di luar musik, semoga Amin. makin mantap semua. Oke, Jangan lupa dadah. like, comment, and subscribe Siap. sama share ini video kita di The Fam. Thank you. Dadah, thank you. Dadah.